Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas besar antarmuka praktikum yang beranggotakan Bandung Bayu Prakoso D400 180056, lalu ada Muhammad Ardian Putra D400 180038, lalu ada Abimanyu D400 180 akan mempresentasikan terkait alat pembuka gerbang otomatis dengan ektp. Di latar belakang ini masih kurangnya terkait pemanfaatan ektp di lingkungan masyarakat selain sebagai tanda pengenal kependudukan. Maksud dari ini nanti saya izin menjelaskan terkait abstraknya sedikit. Nah, di sini alat ini merupakan sebuah pembuka gerbang otomatis menggunakan ektp dengan RFID reader. Dibuatnya alat ini untuk memajukan teknologi baru dan mengendalikan dibagi dua, yaitu hardware dan software, di mana hardware di sini menggunakan RFID reader, I2C, LCD 2x16, relay, servo, DC power 5V, kabel jumper, dan USB to TL. Sedangkan pada software menggunakan Arduino Uno. Tujuan dari pengujian alat ini yaitu dapat menggerakkan servo secara 90 derajat untuk simulasi pembukaan gerbang. Tujuan pada saat ini penggunaan SIM di dalam KTP masih belum maksimal. Tujuan dari pembuatan alat ini adalah untuk memanfaatkan ektp selain bisa digunakan sebagai tanda pengenal, juga bisa digunakan sebagai izin masuk ke suatu tempat, sehingga tidak diperlukan lagi membawa kunci atau kartu tambahan. Cara kerja: ketika mau memasuki satu tempat yang ada pengamanannya, contohnya gerbang, kita tinggal scan ektp saja pada tempat yang disediakan, yaitu letak sensor RFID. Saat kartu ditempelkan, maka sensor akan membaca data kemudian dikirimkan ke Arduino. Sebelumnya di Arduino sudah tersimpan data-data siapa saja yang memiliki akses. Apabila setelah diproses dan menemukan kecocokan, maka Arduino akan mengirimkan sinyal ke aktuator untuk membuka gerbang dan menampilkan ke LCD bahwa akses sudah diberikan. Di sini ada sedikit proses ya. Yang pertama ada input menggunakan sensor RFID, lalu microcontrollernya menggunakan Arduino Uno, lalu hasil outputnya itu nanti pada aktuator dan LCD. Nah, di sini ada gambar sedikit flowcard ya dari awal sampai akhir, yang di berbagai percabangnya juga untuk terkait progresnya pada alatnya nanti. Nah, di wiring diagram ini, di sini ada sebuah rangkaian gambaran ya, yang di situ ada berbagai komponen, ada perancangan perangkat. Rangkaian ini dari RFID reader yang terhubung dengan Arduino Uno untuk reset terhubung ke pin 9, SDA terhubung ke pin 10, MOSI terhubung ke pin 11, lalu ada MISO terhubung ke pin 12, ground terhubung ke pin ground, VCC terhubung ke pin VCC, SCK terhubung ke pin 13. Lalu pada Arduino ke I2C dari pin A4 terhubung ke SDA, pin A5 terhubung ke SCL, pin VCC terhubung ke VCC, pin ground terhubung ke ground. Lalu dari Arduino ke motor servo, dari servo itu satu kabel merah terhubung ke pin VCC, lalu kabel hitamnya itu terhubung ke pin ground, kabel kuning terhubung ke pin 3 untuk servo, dua kabel merah terhubung ke pin VCC, kabel hitam terhubung ke pin ground, kabel kuning terhubung ke pin 2 dan Arduino pin 5 terhubung ke buzzer, pin ground terhubung ke ground. Kemudian setelah semuanya terhubung, lakukan penulisan script melalui software Arduino Uno. Apabila script dirasa sudah benar, bisa dilakukan compiling program ke dalam Arduino dan melakukan percobaan. Nah, di sebelah kanan ini ada foto ya, foto atau gambar terkait hasil buatan alat kami yang bernamakan terkait pembuka gerbang otomatis menggunakan ektp. Berikut video project. Masuk ke presentasi rangkaian. Untuk rangkaiannya sendiri itu kami di sini menggunakan sensor RFID,
RC522 ini yang versi 2. Untuk sensor RFID ini ada dua versi, yaitu versi pertama dan versi kedua. Untuk yang support eKTP atau IC di eKTP itu versi yang kedua. Kemudian di sini juga ada LCD 16x2 sebagai display nanti agar memudahkan pembacaan apakah kita diberikan akses atau tidak, dan untuk mempermudah memasukkan data baru ke dalam microcontroller Arduino ini. Kemudian di sini juga ada Arduino sebagai pengontrolnya, dan itu juga ada switch button. Switch button ini fungsinya untuk nantinya itu menghapus data master card dan data di EEPROM. Jadi karena kita menggunakan penyimpanannya di EEPROM, jadi ketika microcontrollernya ini mati, maka data tidak akan terhapus karena disimpan di EEPROM. Kemudian di sini juga ada buzzer. Buzzer di sini berfungsi sebagai indikator nanti suara. Untuk suaranya nanti di pertama itu untuk ketika pintu gerbang itu terbuka, kemudian berbunyi 2 kali ketika terkunci, dan 3 kali. 3 kali itu berarti masuk ke mode program atau master card. Kemudian 3 kali dengan lambat itu berarti kartu belum ada datanya di microcontroller Arduino ini. Kemudian di sini juga ada motor servo 1, 2 di sini sebagai prototype gerbang. Karena di sini kami hanya menggunakan prototype, jadi kami menggunakan motor servo sebagai prototype gerbangnya. Kemudian di sini kami juga ada KTP. KTP ini fungsinya untuk nanti salah satunya sebagai master card, kemudian juga sebagai akses masuk, dan di sini kami menyediakan 3, yaitu KTP pertama tadi sudah saya masukkan sebagai master card. Kemudian ada KTP 2. KTP 2 ini tadi juga sudah saya masukkan sebagai akses masuk. Kemudian ada KTP 3. Nah, untuk KTP 3 ini belum saya masukkan datanya, jadi nanti kita akan lihat perbedaannya saat melakukan percobaan. Kemudian coba kita nyalakan rangkaian tersebut. Baik, rangkaian sudah nyala, sedang mengangkat sensor apakah terhubung. Nah, ketika sudah mengeluarkan bunyi bip 2 kali berarti siap digunakan dan gerbang terkunci. Kemudian di sini tadi saya ada KTP di sini ada tadi untuk mengakses masuknya itu menggunakan KTP 2, jadi di sini menggunakan KTP 2. Coba kita singkirkan dulu KTP yang lain. Coba kita scan bagaimanakah hasilnya untuk KTP 2 kita masukkan. Nah, di sini di LCD akan tertulis akses diberikan dan silahkan masuk itu. Kemudian setelah beberapa saat pintu akan terkunci lagi, dan di sini di LCD juga akan tampil gerbang terkunci dan meminta scan kartu. Seperti itu. Coba kita lakukan sekali lagi. Nah, ini sudah terbaca dan gerbang terbuka. Kemudian bagaimana kalau kita coba memasukkan di KTP 3, karena tadi belum saya masukkan datanya, jadi kemungkinan nanti KTP-nya akan tertolak atau tidak bisa diberikan akses seperti itu. Mari kita coba. Nah, seperti itu, akses ditolak dan meminta untuk scan kartu ulang. Seperti itu. Coba kita lakukan sekali lagi. Nah, itu bip 3 kali berarti menandakan bahwa KTP ini tidak memiliki akses gitu. Lalu bagaimana cara agar KTP 3 ini memiliki akses? Ya, kita harus memasukkan
data RFID di dalamnya ini ke microcontroller ini yang melewati RFID ini. Bagaimana cara memasukkannya, yaitu menggunakan master card untuk masuk ke master programnya atau mode program. Tadi KTP1 itu saya buat menjadi master card di awal tadi. Coba kita masukkan, nanti akan berkedip 3 kali dengan cepat dan masuk ke mode program. Nah, ini sudah master card mode program, dan terlihat di sini sudah masuk ke mode program, dan kartunya itu ada 2, yaitu kartu master dan kartu yang sudah diberikan akses tadi, KTP2. Coba kita masukkan untuk KTP3. Kita scan pertama. Nah, di sini ada menambah kartu, kemudian kita keluar lagi dari mode program dengan memasukkan mastercard ini, dan dia akan menekan dan keluar dari program. Kemudian ini jadi untuk KTP2 dan KTP3 datanya sudah masuk, sehingga kedua KTP akan diberikan akses ketika di scan seperti itu. Ini tadi KTP2 ya, tadi sudah diberikan akses. Kita coba lagi apakah masih bisa untuk masuk. Nah, itu masih bisa ya, ini KTP2, dan ini kita tunggu terus. Nah, kemudian tadi kita sudah memasukkan lagi untuk KTP ketiga, dan kita coba apakah dia masih belum diberikan akses atau sudah diberikan akses. Mari kita coba. Nah, ini ya, akses diberikan. Jadi untuk KTP 2 dan KTP 3 ini sudah diberikan akses untuk dapat masuk. Kemudian bagaimana cara kita menghapus program? Ya, kita masuk lagi ke mode program menggunakan mastercard tadi. Kita gunakan lagi mastercard ini, KTP1 ini, untuk masuk ke program. Kemudian kita scan. Setelah masuk ke program, kita scan kartu yang sudah diberikan akses untuk dihapus datanya. Coba kita masukkan. Nah, ini sudah masuk ke mode program. Mari kita hapus KTP kedua ini. Coba kita hapus KTP kedua ini. Nah, ini sudah menghapus kartu. Kemudian coba kita keluar dari mode program. Ini sudah masuk, sudah keluar dari mode program. Nah, tadi karena data yang kita hapus KTP2, mari kita coba untuk KTP2. Ini ya, berkedip 3 kali, berarti KTP2 sudah tidak memiliki akses. Tapi KTP3 masih memiliki akses karena tadi datanya masih ada. Itu. Kemudian bagaimana cara kita mengganti mastercard? Tadi kan mastercard ada di KTP1. Misal nih, kita pengen mastercard ada di KTP3. Dan kita ingin membuat KTP3 menjadi mastercard. Nah, kita tinggal menghapus saja data mastercardnya. Di sini untuk menghapus data mastercard itu kita menggunakan ini, switch button. Switch button ini digunakan untuk menghapus mastercard. Jadi kita klik tahan selama 10 detik untuk menghapus mastercard itu. Mari kita coba. Dan di sini akan tampil jika belum 10 detik kita lepaskan, maka penghapusan mastercard akan langsung dibatalkan dan gerbang akan kembali terkunci. Itu. Mari kita coba ketika 10 detik. 10 detik. Mastercard di sini sudah dihapus dan minta di reset pada device-nya. Maka kita reset untuk Arduino-nya. Kita reset dengan tombol reset Arduino. Nah, sudah kita reset, maka dia akan mengecek sensor kembali. Nah, dan dia
akan meminta untuk memasukkan Mastercard. Di sini tadi kita ingin membuat KTP berapa nih yang digunakan sebagai Mastercard. Misal nih kita menggunakan KTP 2 ya, KTP 2 sebagai Mastercard. Kita tinggal masukkan Mastercard. Oke. Jadi Mastercard sudah ditambahkan. Bagaimana kalau tadi kan KTP 1 sudah menjadi Mastercard tapi sudah dihapus? Bagaimana kalau kita masukkan atau kita scan? Nah, maka akses akan ditolak karena KTP ini belum dimasukkan ke microcontroller. Kemudian bagaimana dengan KTP 3? KTP 3 kita masukkan, dia akan tetap diberi akses karena data di EPROM tadi masih tersimpan bahwa KTP 3 ini masih diberikan akses gitu. Kemudian di sini yang prosesnya masih sama untuk menambah dan menghapus kartu itu yang memakai Mastercard ini. Tadi kan sudah diganti Mastercard menjadi KTP 2. Kita masukkan, masuk ke mode program dan coba kita masukkan KTP 1, tambah kartu, dan kita keluar lagi menggunakan KTP 2 sebagai Mastercard dan keluar dari mode program, dan kita masuk lagi menggunakan KTP 1. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara menghapus keseluruhan data di EPROM? Jadi nanti yang terhapus adalah Mastercard dan semua KTP yang diberikan akses tadi ini akan terhapus. Caranya adalah dengan factory reset dengan menghapus seluruh data di EPROM. Untuk menghapus data di EPROM itu caranya adalah dengan mengklik ini kemudian ditahan dan direset. Setelah direset, ini masih ditahan, untuk tombol ini masih ditahan sampai di display ini tertulis bahwa data EPROM sudah terhapus atau EPROM sudah dihapus gitu. Mari kita coba. Ini kita klik, kemudian kita reset Arduino. Kemudian untuk switch button ini jangan sampai dilepaskan dulu. Nah, di sini tertulis bahwa hapus data EPROM tahan 10 detik, maka kita tahan terlebih dahulu. Mulai menghapus dan EPROM terhapus. Berarti semua data yang ada di dalam EPROM sudah terhapus termasuk dari Mastercard itu sendiri. Jadi ketiga KTP ini sudah tidak memiliki akses atau salah satunya tidak menjadi Mastercard. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan Mastercard ini dari kartu yang lain selain KTP? Jadi ketika KTP nanti akan memiliki akses tapi Mastercardnya dari kartu yang lain. Tentu bisa. Misal di sini saya ada kartu kosong, ini akan kita masukkan sebagai Mastercard. Di sini di display sudah meminta untuk scan Mastercard baru. Scan Mastercard ini masih kosong dan kita masukkan. Nah, Mastercard oke, berarti kartu kosong ini, kartu polos ini sudah menjadi Mastercard. Kemudian mari kita coba terlebih dahulu apakah ketiga KTP ini sudah memang tidak diberikan akses atau gimana. Kita coba untuk KTP 1. KTP 1 tidak diberikan akses. Kita coba KTP 2. KTP 2 juga tidak diberikan akses. Dan kita coba KTP ke 3. KTP ketiga juga tidak diberikan akses seperti itu. Nah, untuk menambah dari kartu ya sama, kita masukkan Mastercard, kemudian kita scan lagi KTP atau ini ke sini ID, kita scan. Nah, dia akan menambah, kemudian kita keluar dari mode program. Coba lagi dan dia akan diberikan akses seperti itu. Jadi itu untuk rangkanya adalah seperti itu.